Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Zulkarnain Faras dari PJJ Manajemen S1, ingin mempresentasikan mengenai reviewer, sudut pandang saya mengenai 3 video yang sudah ada di brief untuk dianalisa untuk menjadi tugas UAS kali ini. Yang pertama ada pengaruh testimoni pengguna terhadap keputusan pembelian. Ini video dari Kak Devi Triana mengenai Glad to Glow komparasi dengan Skintific. Nah, adapun pengaruh testimoni terhadap pengaruh testimoni pengguna terhadap keputusan pembelian. Dari sisi Glad to Glow adalah brand skincare lokal Indonesia, positioningnya adalah ideal dan budget friendly. Harga 36.000, volume ulasan lebih kecil, namun rating bintang 5 solid di Shopee. Kalau Skintific, brand Korea asal brand skincare asal Korea, positioningnya mid range dan viral di TikTok. Dengan harga range-nya 112.000 sampai 125.000. Volume ulasan lebih besar hingga 395.000 ke atas. Fokus risetnya adalah perbandingan efektivitas jenis testimoni, rating foto atau visual, ulasan tertulis, video, live review, influencer, komentar sosial antar dua brand skincare dengan positioning harga yang berbeda, serta dampak terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian di Shopee atau TikTok. Ketajaman segmentasi digital. Temuan dalam video kali ini adalah segmentasi tersirat lewat positioning harga Glad to Glow, value seeker lokal, Skintific brand conscious, mengikuti tren Korea dan viral. Untuk yang kedua itu ada variabel digital lifestyle disebut cukup kaya, Shopee, TikTok, micro-influencer, WOM, digital, dan switching behavior. Dan yang ketiga, data kuantitatif pendukung volume ulasan, foto ulasan bintang 5 memperkuat pembacaan segmen pasar. Dan yang terakhir, tidak ada persona eksplisit, usia, gender, psikografi, atau yang digambarkan secara utuh. Catatan kritis reviewer paling tajam di antara ketiga video karena membandingkan dua brand positioning yang mencerminkan dua profil konsumen berbeda. Namun tetap berhenti di level observasi data ulasan, belum membangun digital persona kanvas yang utuh. Customer journey dan pain points. Nah, ini ada di titik consideration dan decision. Pain point yang teridentifikasi itu ketidakpastian kualitas skincare tanpa mencoba langsung. Dijawab lewat kombinasi rating, foto, video review, dan komentar sosial relevan namun tidak dinamai eksplisit sebagai pain point. Dan yang catatan kritis dari saya adalah model yang dipakai, social proof atau harga compare dengan kualitas, bukti visual, WM atau switching, hanya menyentuh fase consideration decision, phase awareness dan advocacy tidak dipetakan sebagai bagian dari funnel. Yang keempat, kreativitas strategi digital. Ini menengah. Temuan dalam video kali ini adalah rekomendasi dipisah per brand, leverage review sebagai social proof, kolaborasi micro influencer, dan live shopping, penguatan komunitas TikTok. Yang kedua ada verified for case badges dan optimasi berbagai data ulasan disinggung meski tidak diekspor mendalam. Taktik yang diusulkan realistis dan lazim dipakai ekosistem Shopee dan TikTok di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir tidak membahas risiko implementasi, biaya influencer, ketergantungan review palsu, dan lain sebagainya. Catatan kritis dari saya adalah strategi cukup taktis dan applicable. Unggul dari dua video yang lebih generik, namun kalah dari video tiga yang mengaitkan strategi langsung ke data performa penjualan real. Aspek risiko sama sekali tidak dibahas. Kesimpulan panel review untuk kali ini adalah pengaruh testimoni pengguna terhadap keputusan pembelian.
Untuk yang paling terkuat adalah ketajaman segmentasi digitalnya. Untuk yang level mids ada customer journey dan pain points. Untuk yang satu lagi ada di level mid juga, itu kreativitas strategi digital. Verdict-nya adalah video ini adalah yang paling kuat dari sisi pembacaan segmentasi positioning brand berkat perbandingan dua profil konsumen yang kontras, antara value seeker dan brand conscious. Kreativitas strategi cukup taktis dan applicable untuk pasar saat ini. Kelemahan utamanya adalah pemetaan customer journey berhenti di consideration decision, belum menyentuh awareness atau advocacy, dan risiko implementasi strategi yang tidak dibahas. Nah, terkait video yang pertama, untuk terkait video yang kedua adalah kita masuk ke video yang kedua. Pengaruh testimoni terhadap penggunaan keputusan pembelian parfum. Nah, studi komparatifnya adalah HMNS versus Mike Konos. Ini dari videonya Kak Muhammad Ilham Alpadiba. Yang pertama, HMNS, brand parfum lokal berdiri 2019, positioning kualitas premium dengan harga lebih terjangkau dibanding brand internasional dan dikaitkan dengan konsumen dengan ketahanan aroma dan kesan premium. Untuk Mykonos, brand parfum lokal dengan varian populer, Forward, Origin, Alpha, Essence of the Sun, positioning ekonomis dan cocok untuk pemakaian sehari-hari. Fokus riset kali ini adalah perbandingan jenis testimoni, rating, ulasan, video reviewer, influencer reviewer, dan platform Shopee, Tokopedia, TikTok, Instagram, dan sebagaimana testimoni mengatakan keterbatasan tidak bisa mencium aroma parfum secara langsung saat belanja online. Nah, ketajaman segmentasi digitalnya ini menurut saya di level mid. Temuannya adalah HMNS dikaitkan dengan milenial yang mengandalkan produk berkualitas untuk menunjang identitas diri. Dan Mykonos dikaitkan dengan pengguna yang mencari harga ekonomis dan untuk pemakaian harian. Dan yang ketiga ada platform testimoni disebut sebagai Shopee, Tokped, TikTok, Instagram, namun tidak dikaitkan ke perilaku digital spesifik per segmen. Dan yang terakhir tidak ada pesona utuh. Segmentasi berhenti di level asosiasi brand atribut. Catatan dari saya adalah ada sedikit petunjuk psikografis, milenial dan pencari identitas versus pencari value yang lebih dari video 3, tapi tidak dibangun sebagai persona lengkap dengan digital lifestyle yang jelas terhubung ke masing-masing segmen. Customer journey dan pain points-nya ada di consideration dan decision. Pain point yang teridentifikasi, konsumen tidak bisa mencium aroma parfum secara langsung saat belanja online. Pain point yang paling jelas diartikulasikan di antara ketiga video, sangat kontekstual, untuk kategori produk sensori seperti parfum. Untuk catatannya adalah model linear, testimoni, persepsi, kepercayaan, keputusan pembelian terhadap berhenti di titik decision, retention, advokasi tidak dibahas, namun unggul karena pain point-nya yang diangkat generally, spesifik terhadap kategori produk, bukan generik. Kreativitas strategi digital. Temuan dalam video adalah dorong lebih banyak ulasan yang membahas pengalaman penggunaan secara detail. Diulang di 3 slide penutup berturut-turut tanpa variasi konkret. Dan tidak ada ulasan kampanye media sosial spesifik atau pemanfaatan AI. Dan yang terakhir, tidak membahas secara intensif ulasan maupun resiko terkait review fetish dan kesan manipulatif. Paling lemah di antara ketiga video dari sisi kreativitas strategi, rekomendasi generik dan tidak actionable, tidak menjelaskan how, mendorong ulasan lebih details, dan tidak membahas risiko implementasi sama sekali. Nah, kesimpulannya adalah untuk ketajaman segmentasi digitalnya menengah, untuk customer journey dan pain point-nya itu terkuat, dan kreativitas strategi digitalnya perlu ditingkatkan. Nah, terkait video yang terakhir, yaitu Mykonos dan Lamoza di Shopee. Ini video dari atau kelompok mahasiswa kelas MJ 701. Pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian pada e-commerce.
Nah, pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian pada e-commerce. Yang pertama kita riset dari Mykonos dan Lamoza. Untuk Mykonos rating 4,9/50, terjual dengan 1,9 juta pembeli, 855,5 ribu penilaian, volume penjualan terbesar, masuk 10 besar parfum terlaris Shopee Q4 2025, aroma fresh dan premium. Untuk Lamoza rating 4,8/5.0, terjualnya 15,2 ribu, untuk ulasannya 20,3 ribu penilaian, skala lebih kecil namun punya aroma khas dengan harga terjangkau di segmen ekonomis. Ketajaman segmentasi digitalnya perlu ditinjau. Eh, Tidak membangun pesona konsumen individual sama sekali, dan fokus riset justru pada statistik makro platform dominasi Shopee di Indonesia. Data platform paling kuat secara kuantitatif, presentasi pangsa pasar antara e-commerce, namun bersifat industri bukan digital lifestyle personal. Dan yang terakhir, kajian pustaka dan sitasi akademik memperkuat rigor riset tapi tidak menggantikan kebutuhan pemetaan pesona. Dan catatan kritis reviewer kali ini adalah paling lemah di antara ketiga video dari sisi segmentasi. Data yang disajikan solid secara statistik makro, namun tidak diterjemahkan menjadi profil atau digital persona konsumen target yang spesifik untuk Mykonos maupun Lamoza. Customer journey dan pain points-nya adalah consideration dan decision. Pain point yang teridentifikasi adalah parfum tidak bisa dicoba atau dicium saat belanja online, sama seperti yang tadi. Serupa dengan video yang kedua, namun kurang ditegaskan secara naratif kenapa porsi lebih banyak diberikan ke statistik rating dan volume perjualan. Untuk kreativitas strategi digitalnya adalah Mykonos jaga citra premium, memanfaatkan volumes review sebagai social proof. Untuk dorong review detail, respon personal profesional ke ulasan negatif. Lamoza angkat positioning value for money, memperkuat konsistensi aroma, minta review dan foto video, perluas exposure media sosial, dan strategi dipecah jelas dan berbeda per brand, tidak generik. Dan yang terakhir, didukung data performa real. Posisi Mykonos di 10 besar terlaris Shopee Q4 2025 sehingga rekomendasi terasa berbasis bukti. Nah, untuk catatan kali ini adalah paling unggul dari sisi kreativitas dan kelayakan eksekusi, strategi spesifik per brand dan berpijak pada data performa aktual. Risiko implementasi, misrespon ulasan negatif yang keliru, kesulitan Lamoza bersaing volume dengan pemain besar, tapi tidak dibahas eksplisit. Kesimpulannya adalah ketajaman segmentasi digitalnya perlu ditingkatkan, customer journey dan pain points-nya menengah, kreativitas strategi digitalnya itu terkuat. Berikut terima kasih untuk Bapak Ibu dosen terkait review objektif dari saya untuk 3 video yang menjadi rekomendasi. Terima kasih atas knowledge-nya dan tugasnya. Sehingga saya menjadi lebih aware soal tugas yang diberikan dan beberapa knowledge tambahan dari teman-teman yang sudah direkomendasikan. Terima kasih untuk tugas kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.